Kisah nyata horor pesugihan pedagang sayur di pasar ditekan hutang buatku gelap mata. Di sebuah desa kecil di Jawa, di mana kehidupan berjalan lambat dan tradisi masih sangat dijunjung tinggi, terdapat pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas sehari-hari. Pasar ini dipenuhi dengan aroma rempah-rempah, sayuran segar, dan deru suara tawar-menawar antara pedagang dan pembeli. Di antara keramaian itu, terdapat sosok Mbak Diah, seorang pedagang sayur yang dikenal oleh semua orang. Mbak Diah, wanita berusia 28 tahun, memiliki penampilan menarik dengan wajah bulat yang selalu dihiasi senyuman. Rambutnya yang hitam legam dan panjang terikat rapi di belakang, sementara kulitnya yang kecoklatan menunjukkan hasil kerja keras di bawah sinar matahari. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau, dipadukan dengan kain batik yang melilit di pinggangnya. Setiap pagi, dia berangkat dari rumahnya, sebuah bangunan kecil dengan dinding anyaman bambu yang sudah mulai lapuk, untuk menyiapkan dagangannya di pasar. Ia mengangkut keranjang-keranjang berisi sayuran segar, seperti cabai, tomat, dan sayur-sayuran hijau yang ia petik dari kebun miliknya. Di rumah, dia tinggal bersama suaminya, Budi, seorang tukang kayu yang pekerja keras. Budi, berusia 30 tahun, memiliki tubuh kekar dan tangan yang kasar, hasil dari bertahun-tahun bekerja dengan alat-alat berat. Ia sering pulang larut malam, membawa kabar tentang proyek yang tidak kunjung selesai, dan raut wajahnya selalu menyiratkan beban pikiran. Dia dan Budi memiliki satu impian sederhana, membangun masa depan yang lebih baik untuk anak mereka yang belum lahir. Namun, impian itu semakin lama semakin menjauh seiring tumpukan utang yang menggunung akibat usaha Budi yang gagal. Suatu hari, saat dia sedang menjajakan sayur di pasar, ia mendengar bisikan-bisikan dari para pedagang lain tentang pesugihan, sebuah praktik yang konon dapat memberikan kekayaan dengan cepat. Dia merasa terpesona dan sekaligus takut. Dalam hatinya, ia berjuang dengan konflik moral. Apakah ia harus mempertaruhkan segalanya demi mencapai impian yang tampaknya semakin tidak mungkin? Di tengah perasaannya, dia merasakan tekanan yang semakin kuat dari situasi yang dihadapi keluarganya. Malam itu, setelah menyiapkan dagangan untuk esok hari, dia duduk di teras rumahnya, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Suara jangkrik yang berirama lembut mengisi kesunyian malam. Dia merenungkan hidupnya, betapa kerasnya perjuangan yang harus ia hadapi. Ia tahu bahwa dunia tidak selalu berpihak pada mereka yang berusaha keras. Rasa putus asa mulai menjalar dalam pikiran dia. Dalam momen kebisuan itu, ia teringat akan sosok dukun tua yang sering disebut-sebut oleh penduduk desa, seorang yang katanya memiliki kekuatan untuk menghubungkan manusia dengan dunia gaib. Disinilah benih niat dia untuk mencari jalan pintas mulai tumbuh. Dalam keadaan terdesak, ia merasa bahwa pesugihan mungkin adalah jawaban atas semua masalahnya. Namun, di balik ketertarikan itu, dia merasakan ketakutan akan konsekuensi dari keputusan yang akan diambilnya. Ia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya akan memengaruhi hidupnya, tetapi juga hidup Budi dan anak mereka yang belum lahir. Cerita ini menggambarkan awal dari perjalanan dia, seorang wanita yang terjebak dalam dilema antara harapan dan ketakutan, antara ketulusan dan godaan kekayaan instan. Dalam latar belakang desa yang kental akan tradisi dan kepercayaan, dia berdiri di ambang keputusan yang dapat mengubah hidupnya selamanya. Dengan perasaan campur aduk, ia memutuskan untuk menelusuri jalan yang tidak biasa, tanpa menyadari bahwa langkah tersebut akan mengantarkannya pada pengalaman yang lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Malam yang tenang di desa itu tiba, tetapi bagi Mbak Diah, ketenangan tersebut terasa menyesakkan. Setelah seharian berjualan di pasar, ia duduk di ruang tamu rumahnya yang sederhana. Dinding rumah itu, terbuat dari anyaman bambu, bergetar lembut saat angin malam berhembus. Lampu minyak yang redup menerangi ruangan, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari di sudut-sudut gelap. Dia memandangi suaminya, Budi, yang duduk di pojok dengan wajah serius, menggaruk-garuk kepalanya yang dipenuhi debu kayu. Raut wajahnya mencerminkan beban pikiran yang semakin berat. Kita harus membayar utang itu sebelum akhir bulan,
ucap Budi dengan nada cemas. Suaranya serak, seolah setiap kata yang diucapkan mengandung beban yang tak tertanggungkan. Dia hanya mengangguk, hatinya bergetar mendengar kata utang. Ia tahu betapa kerasnya suaminya berusaha, tetapi hasil yang didapatkan tak pernah cukup. Dalam pikirannya, ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung. Malam itu, dia terbangun dari tidurnya yang gelisah. Dalam kegelapan kamar, ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak biasa. Suara angin di luar seolah berbisik, mengingatkannya pada desas-desus yang ia dengar di pasar tentang pesugihan. Dia teringat pada seorang dukun tua, seorang yang konon bisa menghubungkan manusia dengan dunia gaib. Dia merasa terseret oleh rasa ingin tahunya. Dalam keadaan tertekan, ia mulai membayangkan kekayaan yang bisa mengubah hidupnya dan keluarganya. Keesokan harinya, dia memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang dukun tersebut. Ia mendengarkan percakapan di sekitar pasar, mencoba menangkap setiap kata yang bisa membawanya kepada dukun itu. Antara rasa ragu dan harapan, dia bertanya kepada seorang pedagang tua yang dikenal luas di desa. Dengan suara serak, pedagang itu menggambarkan dukun tersebut sebagai sosok misterius yang tinggal di pinggiran hutan, seorang yang memiliki pengetahuan tentang kekuatan gaib. Dia bisa memberimu apa yang kau inginkan, tapi kau harus siap membayar harganya, ucap si pedagang dengan tatapan yang penuh makna. Dia merasakan getaran di dalam dadanya. Harga, apa yang harus ia korbankan? Namun, dalam pikirannya, satu hal semakin jelas, hidupnya harus berubah. Setelah menyiapkan barang dagangannya, dia pergi ke hutan untuk menemui dukun tersebut. Hutan itu tampak angker, dengan pepohonan tinggi yang seolah menjulang menutupi sinar matahari. Suara burung yang berterbangan dan dedaunan yang berdesir menambah suasana misterius. Dia menelusuri jalan setapak yang sempit, hatinya berdebar tak karuan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada yang menghalangi niatnya untuk maju. Akhirnya, dia tiba di sebuah gubuk kecil yang terbuat dari kayu tua. Dukun itu, seorang pria beruban dengan janggut panjang dan tatapan tajam, sedang duduk di depan gubuk, menghisap pipa tembakau. Aroma asap yang menyengat memenuhi udara. Dia mengumpulkan keberanian dan mendekatinya. "Bu, apa yang kau cari?" tanya dukun itu, suaranya dalam dan serak. Dia menjelaskan situasinya, kekhawatiran tentang utang, rasa putus asa yang melanda, dan impian untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Dukun itu mendengarkannya dengan seksama, kemudian tersenyum sinis. "Pesugihan adalah jalan yang kau cari. Namun, aku harus memperingatkanmu. Setiap kekayaan ada harganya. Tumbal yang kau berikan akan menentukan seberapa besar kekayaan yang kau peroleh," katanya, menatap dia dengan tatapan yang membuatnya merinding. Dia merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Tumbal, apa yang harus ia korbankan? Dia merasa terjebak di antara harapan dan ketakutan. Ia tidak ingin kehilangan apapun yang berharga, tetapi keadaan keluarganya memaksanya untuk berpikir dua kali. Dalam benaknya, terlintas gambaran tentang kehidupan yang lebih baik, sekolah untuk anaknya, rumah yang lebih layak, dan kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Ia pun membuat keputusan yang berani, meskipun terasa menakutkan. Kembali ke rumah, dia berusaha menenangkan pikirannya. Namun, bayangan dukun dan kata-kata tentang tumbal terus menghantuinya. Dalam kegelapan malam, ia berbisik dalam hati, "Apakah aku siap untuk membayar harga ini?" Dalam kebimbangan tersebut, dia merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Keputusan yang ia ambil akan segera mengubah hidupnya, dan ia tidak tahu apakah itu akan membawa kebahagiaan atau justru membawa kehancuran. Keesokan harinya, dia mempersiapkan diri untuk menjalani ritual pesugihan yang akan mengubah segalanya. Dengan hati yang berat, ia melangkah menuju takdir yang tidak bisa ia hindari, tidak menyadari bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi yang tak terduga. Dalam perjalanan menuju kekayaan, dia tidak tahu bahwa ia akan terjerat dalam jalinan takdir yang lebih rumit, di mana kegelapan dan cahaya saling bertautan. Malam yang kelam menyelimuti desa ketika Mbak Diah memutuskan untuk melanjutkan ritual pesugihan yang penuh risiko. Dengan segala ketegangan yang menghimpit,
ia mengumpulkan semua yang dibutuhkan untuk ritual tersebut. Di dapur kecilnya, ia menyiapkan sesaji yang terdiri dari nasi tumpeng kecil, ayam goreng, dan beberapa helai bunga melati yang harum. Setiap bahan yang ia pilih dipilih dengan seksama, karena dia mengerti bahwa persembahan ini adalah langkah awal untuk menghubungkan dirinya dengan dunia gaib. Dalam cahaya temaram lampu minyak, dia merasakan jantungnya berdegup kencang. Pikiran tentang apa yang akan terjadi membuatnya gelisah. Namun, impian untuk membebaskan keluarganya dari utang dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya yang belum lahir membuatnya bertekad untuk melanjutkan. Dengan berbekal keyakinan yang campur aduk, dia memutuskan untuk pergi ke hutan di malam hari, tempat di mana ritual itu akan dilakukan. Setelah menyiapkan semua perlengkapan, dia melangkah keluar rumah. Suara malam terdengar menakutkan, dengan desiran angin yang menggerakkan dedaunan dan suara serangga yang bersahutan. Langkahnya berat saat ia memasuki hutan yang gelap, di mana bayangan pepohonan tinggi menciptakan suasana yang mencekam. Dia berusaha menenangkan diri, mengingat tujuan utamanya, kekayaan yang akan mengubah hidupnya. Setelah berjalan selama sekitar setengah jam, dia tiba di sebuah clearing kecil di tengah hutan. Bulan bersinar cerah, memberikan cahaya yang cukup untuk menciptakan suasana mistis. Dia menyiapkan sesaji di atas sebuah batu datar yang terletak di tengah clearing. Ia merapikan nasi tumpeng, meletakkan ayam goreng, dan menyusun bunga melati dengan hati-hati. Ketika semua sudah siap, dia berdiri, menatap ke langit, dan mulai mengucapkan mantra yang diajarkan dukun. Suaranya bergetar, antara keyakinan dan ketakutan. Aku memanggilmu, makhluk gaib yang berkuasa. Datanglah dan dengarkan permohonanku. Berikan aku kekayaan yang aku dambakan, dan aku akan memberikanmu tumbal sebagai imbalannya, katanya dengan suara pelan, mengolah setiap kata agar terdengar meyakinkan. Dalam keheningan, dia merasakan ada sesuatu yang berubah di udara. Suasana menjadi lebih dingin, dan ia merasakan getaran yang tidak biasa di sekelilingnya. Tiba-tiba, di ujung clearing, muncul sosok tinggi dengan jubah hitam yang melayang. Dia tertegun, napasnya terhenti ketika melihat sosok tersebut. Wajahnya samar, namun aura yang menyelubungi makhluk itu begitu kuat. Dia tahu bahwa ia telah berhasil memanggil sosok gaib yang diinginkan. Siapa yang memanggilku? Suara berat dan dalam itu menggema, membuat dia merinding. Dengan gemetar, ia menjelaskan niatnya, mengungkapkan semua harapannya untuk kekayaan demi keluarganya. Sosok itu mendengarkan dengan saksama, seolah menimbang setiap kata yang diucapkan dia. Setelah beberapa saat, sosok itu berbicara kembali. Untuk mendapatkan apa yang kau inginkan, kau harus memberikan tumbal. Apa yang kau bersedia korbankan? Tanyanya, suaranya mengandung kekuatan yang membuat dia merasa kecil dan rentan. Dalam momen itu, dia terdiam, memikirkan konsekuensi dari pilihannya. Ia teringat akan anaknya yang belum lahir, dan sebuah ide buruk muncul di benaknya. Aku akan memberikan sesuatu yang berharga, jawab dia pelan, suaranya bergetar. Ia tidak berani menyebutkan apa yang sebenarnya ada di pikirannya, tetapi rasa takut mulai menggerogoti hatinya. Makhluk itu hanya tersenyum samar, seolah mengetahui apa yang ada di dalam pikiran dia. Pikirkan baik-baik, karena tumbal yang kau pilih akan menentukan seberapa besar kekayaan yang akan kau terima. Jika kau ingin hasil yang melimpah, kau harus memberikan sesuatu yang sangat berharga, makhluk itu mengingatkan. Dia merasa tertekan oleh kata-kata itu, tetapi semangat untuk mengubah hidupnya menguatkan tekadnya. Setelah pertemuan itu, dia kembali ke rumah dengan campuran rasa takut dan harapan. Dalam beberapa hari setelah ritual, keajaiban mulai terjadi. Dagangannya yang biasanya sepi kini laris manis. Para pembeli berbondong-bondong mendatangi stan sayurnya, dan dia merasa seolah dunia berbalik mendukungnya. Uang yang masuk ke kantongnya jauh lebih banyak daripada sebelumnya, dan ia mulai merasakan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, seiring meningkatnya kekayaan, dia juga merasakan kehadiran sosok gaib itu semakin mendekat. Setiap malam, saat ia beristirahat,
ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Bayangan Marlina, sosok gaib yang ia panggil dalam ritual, sering muncul dalam mimpinya, menatapnya dengan tatapan yang penuh harap dan kesedihan. Dia merasa bingung, apakah kehadiran sosok itu merupakan pertanda baik atau buruk. Malam demi malam berlalu, dia terus berjuang dengan ketegangan yang semakin meningkat. Keberhasilannya di pasar membuatnya merasa berkuasa, tetapi ia juga merasakan beban moral yang semakin berat. Rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya ketika ia menyadari bahwa tumbal yang ia pilih bisa berujung pada pengorbanan yang lebih besar. Dalam kegelapan malam, saat ia terbangun dengan keringat dingin, dia bertanya-tanya apakah ia benar-benar siap untuk membayar harga yang ditetapkan oleh dunia gaib. Dengan bertambahnya kekayaan, dia merasakan perubahan dalam dirinya. Ia mulai menjauh dari nilai-nilai yang selama ini dijunjung tinggi. Teman-teman dan tetangganya mulai melihatnya dengan cara yang berbeda, dan dia merasa terasing. Dalam diri dia, konflik batin semakin menguat, antara keinginan untuk menikmati hasil dari pesugihan dan kesadaran akan konsekuensi yang mungkin harus ia hadapi. Ketika malam penuh bintang tiba, dia merasa terjebak dalam jalinan takdir yang semakin rumit. Satu pertanyaan terus menghantuinya, apakah semua ini sepadan dengan harga yang harus ia bayar? Dalam pencarian akan kekayaan, dia tidak menyadari bahwa ia sedang memasuki jalan yang penuh dengan risiko, di mana kegelapan dan cahaya saling berjalin, dan setiap langkah yang diambil bisa mengubah segalanya. Malam itu, bulan bersinar terang di atas desa, tetapi bagi Mbak Diah, sinar itu terasa seperti cahaya yang memancarkan bayangan gelap. Beberapa minggu setelah ritual pesugihan, kehidupan dia berubah drastis. Dagangannya yang laris manis membuatnya merasa seolah-olah berada di puncak dunia. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Setiap malam, saat ia mencoba untuk tidur, sosok Marlina, makhluk gaib yang muncul dalam ritual, semakin sering memunculkan diri. Dalam mimpinya, dia melihat wajahnya yang murung, seolah menuntut sesuatu yang telah dijanjikan. Dalam satu mimpi, Marlina mendekat, menatapnya dengan mata yang penuh harapan dan kesedihan. "Aku menunggu," bisiknya, suaranya lembut namun menakutkan. Dia terbangun dalam ketakutan, merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus mengabaikan panggilan itu. Pada malam yang menentukan, dia memutuskan untuk kembali ke clearing di hutan tempat ia pertama kali melakukan ritual. Ia merasa bahwa ia perlu menghadapi Marlina dan memenuhi janji yang telah dibuat, meski hatinya penuh keraguan. Dengan langkah berat, dia menuju hutan, mengulangi mantra yang diajarkan dukun dalam pikirannya. Setiap langkahnya terasa semakin mengerikan, seolah hutan itu sendiri menyimpan rahasia kelam. Sesampainya di clearing, dia menyiapkan sesaji yang sama seperti sebelumnya, nasi tumpeng, ayam goreng, dan bunga melati. Dengan penuh ketegangan, ia memanggil Marlina. "Aku datang untuk memenuhi janjiku," katanya dengan suara bergetar. Dalam sekejap, sosok Marlina muncul dari kegelapan, sosoknya tampak lebih jelas malam itu. Wajahnya cantik, tetapi ada aura kelam yang menyelubungi keberadaannya. "Apa yang kau pilih untuk dikorbankan?" tanyanya, suara lembutnya menambah ketegangan di udara. Dia merasakan dadanya bergetar. Dalam pikirannya, terlintas gambaran anaknya yang belum lahir, apakah itu yang harus ia korbankan? Dalam momen itu, dia merasa terjepit antara cinta dan ambisi. Aku bersedia memberikan sesuatu yang berharga," jawabnya, tetapi suaranya serak dan penuh ketakutan. Marlina tersenyum, tetapi senyumnya tidak membawa kehangatan. "Kau harus memilih dengan bijaksana. Tumbal yang kau pilih akan menentukan seberapa besar kekayaan yang kau terima," katanya. Dia merasakan tekanan yang semakin berat, dan dalam kepanikan, ia berkata, "Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan." Marlina mengangguk, seolah puas dengan jawaban itu. "Baiklah, segera setelah bulan purnama berikutnya, datanglah kembali dengan tumbal yang kau pilih. Jika tidak, semua yang kau miliki akan kembali ke tempatnya semula,
dan kau akan kehilangan segalanya, ucapnya sebelum menghilang dalam kegelapan hutan. Dia pulang dengan perasaan campur aduk, antara rasa takut dan harapan yang semakin pudar. Selama beberapa hari ke depan, kehidupannya dipenuhi oleh ketegangan. Kekayaan yang ia nikmati terasa semakin menyesakkan, dan ia mulai merasakan dampak dari pilihan yang telah ia buat. Suaminya, Budi, mulai curiga dengan perubahan sikap dia. Ia merasakan ketidaknyamanan dalam diri istrinya, tetapi dia berusaha menyembunyikannya, berpegang pada harapan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, pada malam bulan purnama yang ditunggu-tunggu, dia tidak bisa mengabaikan suara hatinya. Ketika ia berdiri di depan altar sesaji, ia merasakan kehadiran yang kuat dan menakutkan. Dalam ketegangan yang mencekam, ia mengingat semua yang telah terjadi, kekayaan yang datang dengan cepat, kehadiran Marlina yang menakutkan, dan bayangan anaknya yang menanti. Dalam momen itu, dia menyadari bahwa ia telah terperangkap dalam jalinan takdir yang mengerikan. Saat dia melangkah ke clearing, sosok Marlina muncul kembali, lebih nyata dari sebelumnya. "Apa yang kau bawa?" tanyanya, suaranya menggema di udara malam. Dia merasakan jantungnya berdesir. Dengan langkah ragu, ia berkata, Aku tidak tahu apa yang harus aku korbankan." Marlina mengerutkan kening, dan saat itu, dia merasakan sesuatu yang gelap merayap di sekelilingnya. "Kau tidak bisa menghindar dari janji yang telah kau buat. Tumbal yang kau pilih tidak bisa ditunda," ucap Marlina dengan nada yang semakin mengancam. Dia terperangah, menyadari bahwa dirinya mungkin telah kehilangan kendali atas hidupnya. Dalam kepanikan, dia berlari meninggalkan clearing, tetapi saat ia berbalik, ia melihat Marlina menghilang ke dalam kegelapan. Seketika, semua kekayaan yang ia peroleh mulai menghilang. Uang di kantongnya terasa berat, tetapi saat ia mengeluarkannya, semua itu hanyalah serpihan kertas yang hampa. Dagangannya yang laris manis kini sepi, dan dia merasakan dunia di sekelilingnya runtuh. Kembali di rumah, dia mendapati Budi sedang menunggu dengan cemas. Wajah suaminya tampak penuh pertanyaan. "Dia, ada apa denganmu? Kau terlihat ketakutan," tanyanya. Dalam momen itu, dia merasa hancur. Ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari keputusannya. Dengan air mata mengalir, ia menceritakan semuanya, tentang pesugihan, tumbal, dan semua yang telah ia lakukan demi kekayaan. Budi memandangnya dengan ekspresi campur aduk, antara marah dan prihatin. "Kau telah bermain dengan kekuatan yang tidak kau pahami. Kita harus menghentikan ini sebelum semuanya terlambat," katanya tegas. Namun, dia merasakan bahwa semuanya sudah terlambat. Dalam kegelapan, ia merasakan kesepian yang mendalam. Beberapa minggu berlalu, dan dia merasakan dampak dari keputusan yang diambil. Keluarganya terjerat dalam utang yang semakin menumpuk, dan hubungan mereka semakin renggang. Rasa bersalah menghantui dia setiap malam, dan ia tidak bisa mengabaikan bayangan Marlina yang terus mengikutinya. Dalam kesepian, ia merenungi hidupnya, menyadari bahwa semua yang ia inginkan justru menjauhkan dirinya dari kebahagiaan sejati. Akhirnya, pada satu malam ketika dia merenung di depan altar, ia mendengar suara lembut. "Kau tidak sendirian, dia. Aku masih di sini," bisik Marlina. Dia merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi di saat yang sama, ada rasa harapan yang samar. Dalam momen itu, dia menyadari bahwa dia harus menghadapi kegelapan yang telah ia ciptakan. Dengan keputusan bulat, dia kembali ke clearing dengan tekad untuk mengakhiri semua ini. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan keserakahan mengendalikan hidupnya. Dalam hati, ia tahu bahwa jalan yang harus ia ambil mungkin akan menyakitkan, tetapi ia ingin mengambil langkah menuju keselamatan. Di tengah malam yang sunyi, dia berdiri di clearing, memanggil Marlina sekali lagi. "Aku datang untuk mengakhiri semua ini," ucapnya dengan suara bergetar. Dalam keheningan, sosok Marlina muncul, dan dia merasakan kehadirannya yang kuat. "Aku siap untuk menerima konsekuensinya," katanya tegas. Marlina menatap dia dengan matanya yang dalam. "Keberanianmu patut dihargai. Namun, ingatlah,
Setiap pilihan ada konsekuensinya. Dalam momen itu, dia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa meskipun jalan di depannya akan penuh rintangan, ia telah memilih untuk menghadapi kegelapan dan menemukan kembali cahaya yang hilang. Dengan air mata mengalir, dia berdoa untuk memohon pengampunan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa kekayaan sejati terletak pada cinta dan hubungan yang tulus, bukan pada harta yang diperoleh dengan cara yang salah. Akhir dari perjalanan dia adalah momen pembelajaran, bahwa dalam setiap gelap, ada cahaya, dan dalam setiap kesalahan, ada kesempatan untuk bangkit kembali. Dalam menghadapi kenyataan, dia menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup, menjalani hari-hari dengan penuh harapan dan penyesalan, tetapi yang terpenting, dengan kebijaksanaan baru yang akan membimbingnya di masa depan.